Halo, Assalamualaikum. Hari ini tanggal 11 Maret 2025 jam 10.22. Kamu masih tahu kalau aku ternyata pernah bikin ini. Ini tuh kayak jurnal. Tulisan sih, lebih tepatnya tulisan. Ini ditulis tanggal 7 Mei 2024. Tulisannya ternyata nih aku bacain. Halo Caca di masa depan, kamu baik-baik aja kan? Aku yakin keadaanmu sekarang amat sangat baik, karena aku yang sekarang sedang menulis ini amat sangat berusaha untuk dirimu di masa depan. Aku tidak memaksa bahwa kamu harus menjadi orang terkenal. Aku pun tidak pernah menargetkanmu harus menjadi apa kelak. Tapi aku sangat berharap kamu bahagia dengan hidupmu, menikmati hidupmu dan sehat jasmani rohani. Aku cuma mau bilang, untuk Caca di masa depan, kamu hebat bisa bertahan sejauh ini. Kamu hebat bisa berdiri tegak di atas kakimu. Kamu keren dengan segala pencapaianmu. Pencapaianmu sekarang tak perlu terburu-buru dalam mengusahakan hidupmu. Cukup jalani, nikmati, dan sadari proses yang kamu jalani ini tidak mudah. Jangan dengar apa kata orang ya. Di sini ternyata dia nulis ini mau liatin sesuatu. Tadang. Ini foto masa kecil, foto di sini keterangannya foto kurang lebih ketika SD kelas 3. Katanya Caca adalah anak yang polos, ceria, dan kompetitif. Nah, ini ada foto lagi. Nah, kalau ini waktu kamu SD kelas 4. Waktu itu kamu harus foto buat ikut lomba atletik di SD CBM Paku Jajar Sukabumi, bagi yang tahu. Terus di sini ada tulisan, "Hey Ca, tahu gak? Sekarang umur kamu sudah memasuki tahap dewasa loh. Nanti tepat tanggal 8 Juli 2024, usiamu 21 tahun. Tahu gak ada hal konyol yang pernah kamu lakuin?" Ini ditulis tanggal 14 bulan 8 2019. Katanya, "Kamu pernah lari ngelewatin ribuan orang cuman buat lihat Bapak Jokowi dari dekat. Kamu seobsesi itu lihat presiden karena dari dulu kamu ingin sekali jadi seorang presiden atau pemimpin. Bagimu menjadi pemimpin wanita adalah hal terkeren yang sangat ingin kamu lakukan dan capai." Dan di sini diingetin bahwa emang dari dulu tuh aku tuh ingin jadi presiden atau pemimpin lah. Karena semua teman-teman aku bahkan guru-guru pasti tahu kalau aku ingin jadi presiden, bahkan nama kontak WhatsApp atau nama panggilan itu pasti ada Presiden Caca gitu. Nah, di sini ada foto. Ini waktu aku jadi ketua Paskibra di SMP Negeri 6 Kota Sukabumi. Di sini juga ditulis hal-hal yang aku sukain, itu bunga matahari sama lagu Tulus. Salah satu wishlist aku tuh ingin nonton konser Tulus, dan sampai sekarang aku umur mau menginjak tahun ini 2025 berarti ya 22 tahun aku belum nonton konser Tulus. Nggak apa-apa. Nah, di sini dijelasin, katanya kamu pernah merasa gagal segagal-gagalnya pada saat Jadi sedikit cerita ya, waktu dulu 2000 lulus sekolah tuh 2021 berarti ya. 2021 tuh gak langsung memutuskan untuk kuliah karena harus pengabdian di pesantren selama 1 tahun. Nah, aku coba untuk daftar kuliah itu tahun 2022, ikut SBM PTN waktu itu. Aku pilih Universitas UPI dan UGM, jurusan hukum. Untuk UGM fakultas hukum ya, ilmu hukum. Kalau UPI itu ngambil
pendidikan PKN gitu kalau gak salah, nggak tahu apa, pokoknya lupa. Nah di dua-duanya itu nggak lolos sama sekali, padahal itu berarti ya tahun kedua aku ya, karena tahun pertama nggak coba sama sekali dan nggak lolos. Sedih, marah, kecewa, ya iyalah pasti. Nah terus dari gagal itu nyoba ke beberapa universitas, kalau gak salah Unpas, Uninus, ITENAS, apalagi ya, banyak sih. Nah ada beberapa universitas yang lolos. Swasta tuh pasti lolos aja gak sih sebenarnya, cuman kan pada saat itu aku kalau kuliah tuh harus biayain diri sendiri ya, jadi nggak dibiayain orang tua lah. Nyari-nyari beasiswa di Unpas, aku ngambil jurusan ilmu hukum. Ternyata dapat beasiswanya yang 50%, iya setengahnya. Dan itu masih keberatan bagi aku karena UKT di Unpas itu mahal. Dan emang kayaknya nggak akan sanggup deh. Jadinya memutuskan untuk tidak melanjutkan di Unpas, keterima di Uninus. Tapi waktu itu gengsi, nggak tahu kenapa ya, ke Uninus tuh nggak mau, dan akhirnya nggak diambil juga Uninus. Terus di sini Arts University, di situ juga lolos, gak diambil juga karena jurusannya ilkom kalau gak salah, bukan hukum. Keras kepala soalnya, harus hukum. Kalau nggak hukum ya udah nggak usah kuliah, namanya gitu. Karena bosan, akhirnya memutuskan untuk ngelamar kerja. Aku tuh ngelamar kerja di retail dua-duanya, Alfamart dan Indomaret. Di Alfamart itu keterima waktu udah sampai tahap training. Nah waktu ketika training ada panggilan untuk interview di Indomaret, dan kata orang-orang lebih baik Indomaret dibanding Alfamart, karena entahlah, nggak tahu ya, karena aku belum pernah nyobain di Alfamart kayak gimana. Akhirnya aku mengundurkan diri di Alfamart, masuk ke Indomaret, dan alhamdulillahnya ternyata di Indomaret lolos interview, lolos sampai tahap training, dan sampai sekarang jadi karyawan. Sekarang jabatan aku MD. Berarti udah jalan hampir 3 tahun di Indomaret ya. Nah tahun pertama cuman kerja aja lah, gak mikir kuliah. Tahun kedua ternyata ada temen aku kasih tahu, katanya ada universitas yang bisa kuliah sambil kerja, waktunya fleksibel. Nah itu ternyata universitas terbuka, dan kebetulan ada jurusan yang aku mau, yaitu ilmu hukum. Akhirnya aku kerja sambil kuliah, kerja di Indomaret dan kuliah di Universitas Terbuka jurusan hukum. Gak tau ya, untuk kuliah sambil kerja itu sebenarnya nggak susah sih, karena aku kuliah di UT ya yang fleksibel. Tapi untuk kerja mungkin sulit sih, karena untuk di retail itu tekanannya segala macamnya, apalagi awal-awal aku sering nombok uang kasiran, nombok banyak lah. Gaji itu kadang balik lagi ke Indomaret karena harus bayar uang minus, bahkan harus beli barang yang harus kitanya achieve atau targetnya tercapai. Kalau misalkan kita nggak ngejual, kita harus beli sendiri, plus minus semuanya. Lah ceritanya ya, balik lagi ke tulisan ini. Ternyata aku pernah nulis 10 hal yang ingin Caca capai pada saat itu ya. Yang pertama tuh lulus kuliah dengan IPK 39,99. Kayaknya nggak tulis 4 tuh karena emang nggak tahu ya, nggak keotakan aja kayaknya. Terus nomor 2-nya punya bisnis sendiri dengan omset miliaran. Flashback dulu tahun berapa ya, berarti enggak, 1 tahun ke belakang tuh aku tuh pernah jualan kerudung, jualan makanan, nama brandnya tuh Gift to Jannah. Namun qadarullah ternyata bangkrut, alias gak jalan lah bisnisnya, malah rugi pokoknya. Waktu itu aku bisnis sama teman aku ya kan,
rugi tuh karena pertama kurang di modal, kedua karena waktunya aku kan kuliah sambil kerja, terus kerjanya kan shift, nggak nggak sesuai lah, jadi untuk fokus di bisnis tuh kurang, jadi terbengkalai, akhirnya sampai sekarang nggak dilanjut. Terus yang kedua, bisa punya rumah impian. Nah, awalnya aku pengen ngambil KPR ya tahun kemarin tuh, ternyata belum bisa lah. Akhirnya uangnya dibeliin motor dulu. Doain semoga tahun depan bisa ngambil rumah atau bahkan beli rumah. Amin. Terus bangun rumah buat ayah, ibu, dan keluarga besar. Semoga tercapai. Amin ya Allah. Yang kelimanya, semoga ingin sekolahin adik-adik sampai perguruan tinggi. Adik aku tuh sisa 3. Aku tuh anak keempat dari 7 bersaudara, berarti di tengah-tengah dan perempuan satu-satunya. Nah, aku punya kakak 3, punya adik 3. Kebetulan orang tua aku udah pensiun dan jadi nggak punya penghasilan. Semoga rezekinya ngalir terus ke aku dan bisa sekalian adik-adik sampai perguruan tinggi ya. Terus berangkatin haji dan umrah bareng keluarga. Semoga bisa, pasti bisa sih ini mah kayaknya. Ajak ayah, ibu, dan keluarga jalan-jalan keliling dunia. Semoga bisa tercapai, pengen banget sih tercapai. Semoga umur ayah dan ibu panjang umur, bisa lihat anak-anaknya sukses, anak-anaknya bisa ngebahagiain ayah ibu dulu. Terus ini yang ke-8, bisa bangun sekolah gratis untuk anak-anak yang ingin dan punya semangat belajar. Aku tuh kan selama pengabdian tuh 1 tahun ya, aku tuh ngajar anak-anak pesantren MA MTS, ngajar tahfiz Quran, dan ada TPQ anak-anak kecil untuk ngajar BTQ, baca tulis Quran. Nah, aku tuh ingin ngelanjutin hal itu, dan aku berharap semoga aku dapet suami yang notabene yang orang beragama, yang paham agama lah, yang punya basic agama dan bisa bantuin aku untuk wujudin ini. Aku tuh ingin bikin sekolah yang basisnya tuh agama Islam. Yang basisnya agama, ingin banget sih. Karena apa? Karena lingkungan keluarga aku tuh bukan taat agama, tapi biasa-biasa aja lah ke agama. Dan aku tuh pesantren selama 4 tahun berarti ya. Ketika balik ke rumah tuh malah bukan aku ngebawa orang-orang rumah untuk lebih baik ya, malah aku yang kebawa-bawa. Gak tau kenapa, karena emang masih labil aja. Yang ke-9, punya rumah makan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, kebetulan aku suka banget masak, terus aku suka banget bagi-bagi ke orang gitu. Nggak tahu, seneng aja kayaknya. Kayak ngelihat orang bisa seneng karena kita tuh penuh banget gitu, jiwa tuh berasa penuh. Nggak tahu kenapa. Yang ke-10, aku mau jadi apa? Tetap di sini ditulis ingin jadi presiden Indonesia. Wallahu alam ya, bisa tercapai atau enggaknya. Yang penting aku pengen aja lah jadi ketua atau pemimpin, entah itu pemimpin apa, yang penting itu baik. Semoga tercapai pokoknya. Nah, di sini diingetin bahwa katanya 10 hal yang di atas nggak harus selalu kamu capai. Aku ingetin ini biar kamu nggak kehilangan arah. Kamu harus tetap semangat menjalani hidup, walaupun banyak sekali hal yang tak terduga yang sebenarnya ingin kamu lalui. Jadi semangat untuk mencapai, mencoba, dan merasakan segala hal yang ingin Caca tuju dan capai. Untuk mencapai 10 hal itu, kamu perlu melepaskan banyak hal. Nih, poinnya. Yang harus dilepaskan itu waktu. Iya, karena untuk capai semua itu butuh waktu yang panjang dan jangan sia-siain waktu lah. Terus ego, iya, harus nurunin ego banget, apalagi kalau kerja aja. Kalau
egonya terlalu tinggi, gak akan betah gak sih di tempat kerjaan. Kita kan harus patuh sama atasan. Waktu, ego, tenaga jelas ya, pikiran dan hati. Katanya 5 komponen itu yang harus kamu pertaruhkan, Cak. Aku yakin kamu bisa. Ini aku akan upload di YouTube. Aku nggak tahu nanti di masa depan aku akan menjadi seperti apa, tapi video ini buat reminder lah, untuk aku ingat bahwa oh ternyata Caca di masa lalu tuh kayak gini, ada harapan yang kayak gini. Kalau alhamdulillahnya tercapai semua, berarti emang ucapan itu emang doa. Aku pengen buktiin itu bahwa emang janji Allah tuh benar-benar apa yang kita ucapkan itu emang doa untuk diri kita sendiri. Segala sesuatu yang dikasih kita pasti Allah bantu. Misalkan masalah apapun itu Allah pasti kasih solusinya. Gak akan misalkan kita berlarut-larut terus dalam masalah sampai pusing sendiri, enggak mungkin. Karena ada ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah membebani hambanya itu sesuai kemampuan hambanya. Jadi semangat tuh, semangat Cak. Di sini ada tulisan lagi sih. Saat ini profesi kamu yang kamu jalani adalah seorang kasir di salah satu perusahaan dan seorang mahasiswa hukum. Katanya capek jalani keduanya sekaligus. Jenuh? Caca yang sekarang mungkin kewalahan menjalani ini, tapi aku yakin Caca di masa depan sedang menikmati hasil dari proses ini. Entah proses apa yang kelak Caca di masa depan jalani, tapi aku yakin pasti Caca akan merasakan rasa syukur yang tiada tara. Amin ya Allah. Semoga terjadi ya. BTW untuk tahun ini, tahun 2025, awal tahun 2025 ini, aku tuh kena musibah. Pertama aku ditipu konsumen, nominalnya 1,2 juta. Terus aku kehilangan laptop untuk kuliah. Itu satu-satunya laptop aku, dan aku nabung bener-bener dari sisihin uang gaji aku. Ternyata hilang sama tas-tasnya, hilang semuanya. Keluarga aku lagi gak baik-baik aja. Di tahun ini gak tahu bertubi-tubi ya, wallahualam, gak tahu kenapa, tapi semuanya bisa berjalan sesuai alurnya dan bisa terselesaikan ternyata, walaupun emang sulit pada proses itu, sulit ngejalaninnya, tapi ternyata bisa. Iya, katanya kok segala sesuatu tuh lihatnya jangan ke atas, jangan ke bawah, tapi lihat yang ada di depan. Yang ada di depan kita ada apa, yang jalani, ikuti alurnya, ikuti. Jangan sampai berlarut-larut. Ini kenapa ya, banyak ngeluh. Misalkan ngeluh pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau ngeluh sambil hanya diem doang ya, untuk apa, nggak akan selesai gitu. Jadi cukup sekian. Semangat pokoknya, ditunggu video selanjutnya keberhasilannya. Gak harus berhasil, tapi upgrade lah ke diri sendiri. Terima kasih.